Ada video kali ini? Ya, tentunya pada kesempatan video kali ini di sini gue bakalan sedikit sharing. Ya, ini video sharing lagi. Gue tegasin ke kalian apa sih yang udah gue rasain selama menjadi anak 17 tahun yang ingin mempunyai pemikiran independen, berani melawan sistem. Istilahnya ya, di sini gue nyebutnya itu berani melawan sistem, dan yang tentunya itu nggak menghilangkan dan juga nggak menghilangkan nilai budaya dari leluhur gitu. Jadi menyikapi semua itu dengan bijak. Nah, mungkin kalau disangkut pautin sama filsafat, ya ini agak mirip sama pola pikir yang dipunyai oleh Plato sama rekannya itu dulu, siapa itu ya, temannya Plato itu kalau nggak salah Socrates ya. Socrates dulu itu juga punya pemikiran yang pokoknya dulu Plato dan Socrates itu mereka itu orang yang menantang sistem sih ya, lebih tepatnya dibilangin. Visi-visinya ada banyak, cuman gue agak sedikit lupa di sini kalau mau dijelasin. Jadi mending udah, daripada disambungin sama filsafat, gue agak jago di filsafat, mending lanjut aja gitu ya. Sini gue udah nyalain kipas soalnya dingin di sini sekarang ya, juga pakai jaket ya. Terus jadi sebelum lebih lanjut ya, hello guys, welcome to new system The Bored Children ya, dengan gue Trimas. Di sini gue itu anak yang selalu negasin kalau lo orang yang nggak mau gampang dibodohin ya. Sini duduk bareng gitu, dengerin. Di sini gue bakal kulik gitu apa aja yang kebanyakan udah luput dari pandangan sosial kita gitu. Social awareness kita nggak sampai mencakup ke hal tersebut ya, atau habits tersebut gitu yang kita belum pernah coba. Dan kalau lo orang yang krisis pemahamannya gitu cacat ya, mending lu cabut aja gitu. Terutama gue tegesin lagi di sini sebelum lu nonton lebih lanjut, lebih detail sampai akhir video gue, lu cek dulu deskripsi YouTube gua, dashboard channel istilahnya ya, sama deskripsi video ini supaya kalian tahu, paham gua tuh bakal ngomongin apa. Gua itu anak yang di YouTube, dia itu bergerak sebagai apa gitu. So lanjut. Jadi kembali lagi di awal, gua tadi udah ngomong, gua cuma batas sharing ya, gua sharing apa yang gua rasain sih sebagai anak 17 tahun yang berusaha menantang sistem, mempunyai pemikiran independen, berani mengambil resiko untuk menaiki tangga yang lebih maju. Ya, ibaratnya gue berproses menuju goals gue itu di usia yang lebih jauh. Kebanyakan rata-rata anak-anak yang kalian lihat sekarang itu sukses di 2025 atau 22 tahun ya, 24 tahun. Gue pengen seperti mereka dan gue berproses layaknya mereka gitu, dari usia yang lebih jauh gitu. Terus apalagi ya mau gue sampaikan sebelum lebih lanjut, gue sedikit klarifikasi aja ya ini di video gue yang kemarin yang udah gue bahas tentang sukses di usia muda memang indah. Dan sebelum kalian tahu hal-hal yang gue udah sebutin tadi kan ada termasuk contoh orang tua, gue sedikit klarifikasi ya di poin ini. Gue tidak bermaksud menjelekkan orang tua yang memang kebanyakan ada di lingkungan kita gitu, kebanyakan orang tua yang rata-rata ada di kehidupan kita, tapi gue gak bermaksud menjelekkan itu gue jadiin sebagai kalian itu tekunin. Kalian udah tahu hidup di habit seperti apa, dengan keluarga yang seperti apa, toksikkah atau enggak. Nah itu kalian bisa filter perkataan mereka. Bukan maksud gue kalian membalas perkataan yang sekiranya buruk dari orang tua kalian. Jadi maksud gue adalah lebih kalian itu menfilter gitu. Mungkin sampai itu aja yang perlu gue sampaikan sebelum lanjut lagi. Nah ini kebanyakan cekcok cuk, kebanyakan nyampein sesuatu ya. Jadi supaya enjoy ya, gue seruput kopi dulu. Anjing, banyak banget basa-basinya ngentot. Oke. Yang gue rasain pertama, yang gue coba, ibaratnya gue itu hard challenge ya, hard challenge lah dari gue untuk selalu mempunyai pemikiran yang independen, pemikiran atau otak yang gak pernah berhenti berpikir selama 24 jam. Ada aja yang dipikirin gitu. Kalau perlu malam nih, gak usah tidur gitu, sampai pagi mikir terus gitu. Kayak mesin gitu ya kan. Nah, apa yang gue rasain? Pertama, gue sakit-sakitan ya, dari segi kesehatan. Gue itu jelasin dari kesehatan dulu ya. Pertama, gue itu anak yang sakit-sakitan. Gue setiap bangun tidur itu rasanya kayak masih tetap capek gitu ya. Karena apa? Gue itu mempekerjakan otak gue itu tanpa manusiawi. Gue mempekerjakan layaknya mesin, berpikir tanpa henti, seolah bisa mengolah informasi yang masuk itu
dengan baik dan cermat tanpa perlu istirahat gitu. Tapi nyatanya kita nggak bisa bekerja seperti itu. Kalau kalian ingin tahu cara kerja fungsi otak sebenarnya, itu kalian bisa cek di YouTube, ada banyak ya. Gak bakal jelasin di sini. Pertama, gue sakit-sakitan ya, gue bisa bangun tidur itu nggak fresh, itu ada di segi kesehatan. Gue makan itu emang banyak, tapi gue cepet juga laparnya gitu. Yang ketiga, gue itu punya tubuh yang gampang nggak terdehidrasi ya, gampang haus lah namanya. Dari segi kesehatan, gue mengalami 3 hal itu ya. Terus mungkin dari faktor atau segi sosial, gue itu selama mempunyai pemikiran yang berusaha menjadi anak yang independen, apa-apa serba sendiri, berusaha menentang sistem ya, gue itu ngerasa gue itu benar-benar sendirian. Karena apa? Ini bukan karena orang-orang di sekeliling gue menjauhi gue, karena gue berusaha jujur dengan diri gue sendiri untuk level up diri gue, entah dari value yang terlihat atau enggak. Value yang terlihat contohnya apa? Barang yang gue beli. Yang gak terlihat, pemikiran gue yang lebih growth. Kalau gue merasa ya, dari situ gue merasa diri gue sendiri itu menjauhi teman-teman gue. Bukan mereka yang menjauhi gue, bukan mereka yang salah, mereka pengen menjauhi diri gue. Nah ini dia apa sih? Dia kok tiap hari di kelas diem melulu ya kan? Dia baca buku. Kalau nggak gitu dia main HP, tapi dia buka aplikasi yang sekiranya itu mereka nggak paham gitu. Apa sih dia ini sok-sokan kenal ya kan, baca-baca chart gitu. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Tapi gue nggak bisa mengendalikan itu. Karena yang bisa mengendalikan adalah persepsi gue terhadap mereka. Kalau mereka menganggap diri gue itu toksik, anaknya itu nggak asik, ya udah terserah mereka. Gue nggak peduli juga kok. Karena apa? Setahu gue itu ya, life is single game. Ya, jadi setahu gue itu life is single game ya, single game. Lu itu hidup di sini, di dunia, mungkin lu sendirian. Lu level up diri lu itu sendirian. Boleh dengan koneksi dengan orang-orang yang bahkan sebelumnya nggak kalian kenal. Itu gue sebutnya sebagai networking ya, bersama orang yang ibaratnya value-nya tuh di atas kalian gitu. Orang yang value-nya di atas kalian itu bisa membimbing kalian jauh lebih baik daripada justru orang yang terdekat dari kalian. Contoh orang tua, sekali lagi gue gak menjelaskan di sini. Contoh lagi keluarga, ya itu lebih menolong orang yang lebih jauh dari kita. Tapi bukan dari segi pendanaan ya, maksudnya apa? Mendanai kita dalam mengejar proses membelikan barang gitu. Enggak. Kalau barang tetap orang tua kita. Tapi kalau segi pemikiran, mengambil langkah mana? Ntar lagi kalau udah mengambil langkah ini ada batu mana yang akan datang, itu mana yang lebih membantu adalah orang yang sebelumnya nggak kalian kenal. Paham nggak sih? Terus kemudian ini nggak sedikit cetusin di sini ya. Justru ya kalau kalian minder, mempunyai pemikiran yang independen, kalian yang serba menjauhi teman kalian, ibaratnya kalian berusaha cut off sekiranya teman yang emang udah nggak layak lagi ada di pikiran kalian. Kalian tahu karakteristiknya kayak gimana, tapi jangan terlalu cepat yang namanya menilai kesimpulan meskipun kalian udah melakukan kenalan gitu. Ditekenin lagi menurut gua di sini satu hal yang masih menjadikan diri gua itu sehat, yang menjadikan diri gua tetap sehat meskipun mempunyai mindset untuk menjadi anak yang independen ya, atau melawan sistem. Tentunya nggak menghilangkan budaya dari leluhur. Sehat dari apa? Maksud gua adalah sehat dari gua menjaga sosial gua dan apa yang sekiranya masuk ke habits gue gitu ya. Gue batasin apa yang sekiranya orang yang memang masuk ke hidup gue, itu gue harus tahu persis mereka itu orang seperti apa, karakteristiknya seperti apa, mereka pernah punya riwayat misalnya historicalnya itu seperti apa. Dan misalkan ada orang yang mau gue keluarin dari hidup gue tahu persis apa yang harus keluar dan apa yang harus masuk. Itu yang menjadikan diri gue tetap sehat di habits dikala gue masih memegang mindset untuk menjadi anak yang independen dan yang berusaha menentang sistem dan nggak nurut lagi sama kebijakan atau sistem yang turun-temurun dari orang yang di atas kita. Beda ya, orang yang di atas kita sama leluhur itu beda. So, sebelum lanjut, tadi sampai mana? Yang membuat gue sehat ya. Oke, jadi itu aja yang bikin gue sehat dan termasuk kopi. Jadi ngopi dulu ya, nanti gue jelasin lagi. Terus mungkin apa lagi ya mau gue tambahin? Meskipun ya saat ini gue berusaha ya punya namanya
pemikiran yang independen, masih dalam tahap berusaha. Ya, gue itu udah tahu gue seharusnya emang kayak gimana, gue punya YouTube harusnya emangnya harus kayak gimana, saat bikin video harus gimana, gue udah tahu gue harusnya promosi di platform lain. Gue kebanyakan ya video gue itu nggak gue promote gitulah, istilahnya nggak gue promote ya. Kenapa? Karena ya selain gue nggak pede, gue masih berpikir lelet gitu. Karena gue nggak sebilang, gue itu nggak bilang sepenuhnya gue itu udah itu tahap matang, gue itu punya pemikiran yang udah independen, yang udah sekiranya itu bisa bertahan di live single gen ya. Jadi masih tidak berusaha. Mungkin gue bisa dibilang saat ini tuh masih disebutnya server gue maintenance ya, itu maintenance. Oke, kalian paham kan ya? Kesehatan udah, segi sosialistik udah. Mungkin dari rutinitas yang gue jalani ya dalam habits gue sehari-hari, gue selalu menambahkan rutinitas baru akhir-akhir ini, bahkan udah dari lama banget sebenarnya ya. Sebelum gue melakukan kebiasaan gue sebelum itu ada rutinitas. Nah, ini beda nih, kebiasaan sama rutinitas itu beda. Di sini banyak orang yang salah. Kalian cari lagi perbedaan kebiasaan dan rutinitas. Jadi ada beberapa yang gue udah tambahin. Biasanya itu kalau sebelum berangkat sekolah ya, yang itu gue itu bangun tidur itu emang kebiasaan buruk gue itu, rutinitasnya kebiasaannya itu langsung ngecek sponsor gue. Langsung cek ada image apa sekarang, ada message apa ya, ada pesan apa yang masuk, chat dari siapa gitu. Tapi itu cuman gue batasin 2 menit. Sudahnya itu gue ice breaking pagi-pagi ya, langsung gue angkat pantat gue, paksa ya dari gue itu langsung bangun gitu, langsung loncat dari ranjang. Gue berdiri, gue menata buku sebelum berangkat sekolah, biasanya gitu. Terus rutinitas lainnya, gue di sekolah itu mulai hilangin kebiasaan buruk gue, ganti dengan rutinitas yang lebih positif. Contohnya baca buku gitu ya. Gue baca buku, gue punya buku banyak banget ya, banyak banget gue punya buku ya, jumlahnya ada 10 sih ya. Banyak buku-buku dari dark psikologi, mungkin ya dari dark motivation, bukan dark motivasi juga sih, filsafat dari zaman klasik hingga modern ya. Sama ada ini buku penting buat skill gue di sekolah. Gue sekolah di SMK ya, anjir sekolah SMK. Gue itu SMK, sekolah kejuruan kan itu. Gue ngambil jurusan DKV emang, jadi gue butuh buku-buku desainer gitu. Ini buku desainer gue beli di pasar loak anjing ya. Jadi sedikit teman lagi, mungkin sampai itu ada ya video kali ini. Pesan akhir video ini gue mau sampaikan, kalian yang ibaratnya masih sama kayak gue ya, masih di tahap berusaha, kalian ingin mengejar pemikiran kalian yang independen, berani menantang sistem, nggak lagi nurut sama orang di atas kalian. Beda ya, bukan menghancurkan budaya leluhur, tapi nggak lagi nurut dengan sistem yang udah turun temurun dari orang di atas kita, bukan dari leluhur kita ya. Jadi kalau kalian masih di tahap berusaha, teruslah gali, awalilah dengan pemikiran yang kritis. Ini langkah awalnya ya, gue kasih tahu ke kalian dengan adanya pemikiran yang kritis. Kalau kalian ingin menjadi independent human gitu, adakan yang namanya agenda itu pemikiran kritis di otak kalian. Pemikiran kritis itu selalu diawali dengan kalian itu tidak lagi menerima informasi begitu saja. Ibaratnya kalian menelan informasi yang udah disampaikan ke kalian itu berhenti di situ doang gitu. Contoh apa ya, kalian sebelum masuk kelas harus berbaris ya, nanti kalau gak berbaris gak bisa masuk kelas. Nah, kalian jangan telan informasi itu ibaratnya mentah-mentah. Kalian awali dengan pertanyaan baru, mengapa harus demikian gitu. Gua harus bisa masuk kelas dengan berbaris, itu kenapa? Nah, itu begitu. Di langkah awal kalau kalian pengen punya namanya pemikiran yang independen dan mungkin menentang sistem ya, lalu awali dengan pemikiran kritis. Selain itu mempunyai fondasi psikis yang mumpuni, yang sekiranya kalian rasa itu cukup. Terus yang ketiga jangan pernah merasa ilmu kalian udah mentok. Kalian belajar, kalian merasa ini udah oke, kalian bisa nge-cut loss ibaratnya ke teman-teman kalian, bisa kalian rendahin seenaknya. Kalian nganggap mereka itu emang bener-bener udah gak setara sama kalian. Itu salah besar ya, itu salah besar.
Jangan pernah beranggapan seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar, tetap belajar ya. Karena memang berbahayanya seperti itu. Banyak orang ya itu cut off sekiranya teman-teman mereka sendiri dengan alasan karena mereka itu udah nggak cocok dari segi pemikiran, mungkin dari segi habits atau apa yang udah di achieve di dunia ini, udah yang di equip ya, itu emang udah berbeda dan mereka merasa udah layak untuk potong mereka punya teman dari kehidupan mereka sendiri. Ini bahaya ya. Justru ya orang yang ini motivasi dikit ya, orang yang ngerasa dirinya itu udah paling bener, yang paling menguasai ilmu, setelah mereka itu udah punya ilmu, itu udah mentok ya, gue bilangin di sini udah mentok, terus mereka ngerasa udah layak untuk menjauhi banyak orang, itu adalah orang yang salah besar mengartikan ilmu dan memahami diri mereka sendiri gitu. Ini yang berbahaya. Ini satu bilah mata pedang itu menusuk diri mereka sendiri. Mereka itu kayak gini, menjauhi orang karena merasa tidak layakan lagi, nggak ada pemikiran mungkin apa yang udah di-achieve di dunia ini. Itu salah. Jangan merasa cukup ilmu kalian ada di situ-situ doang gitu. Mungkin kalian merasa, wah gue udah oke nih, gue kan paham filsafat kayak gimana, wah gue udah merasa oke nih, gue kan udah punya habits yang sekiranya jauh lebih selangkah atau 1000 langkah dari teman-teman gue punya kebiasaan yang oke. Ini apa sih dia ini, kayak gini aja tanya ya kan. Nah terus kalian ngerasa itu wow gitu. So ini sangat dangerous ya, gak layak dilakuin. Jadi asal lagi otak kalian, ilmu itu tak terbatas di dunia. Jangan merasa cukup. Mungkin sampai itu aja. Ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Besok gua usahain gua bisa ngelakuin episode podcast lagi sama AI, sama asisten gua ya. Gua usahain, atau bawa topik apa, kalian mungkin bisa request di komentar atau DM IG gua ya. Kalian stuck di sana di IG gua, kalian bisa komen di postingan IG gua. Oke? So tunggu sampai video selanjutnya. Dah.